Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segenap pengurus PAC Patayat Kecamatan Bati Alit, semua yang kami hormati, pada pagi sore hari ini kita akan meneruskan kajian buku Haid dan permasalahannya, yang meneruskan kajian bab istihadhah. Untuk menyingkat waktu, marilah kajian pada sore hari ini kita buka, kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga dengan barokahnya Al-Fatihah menjadikan berkah dan lancarnya kajian pada sore hari ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah jalibatin li kulli khairin dafiatin an kulli syarrin bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bisa dibuka halaman 36, yaitu istihadhah haid. Istihadhah haid. Kemarin saya sampaikan bahwa istihadhah itu ada istihadhah yang hubungannya dengan haid, ada istihadhah yang hubungannya dengan nifas, ada darah fasad, ya, yang akan kita kaji pada sore hari ini, yaitu istihadhah yang ada keterkaitannya dengan haid. Istihadhah haid adalah darah yang keluar dari wanita yang telah mencapai usia 9 tahun Hijriyah kurang 16 hari, kurang sedikit, atau 16 hari yang tidak genap, tidak setelah melahirkan. Jadi kondisi tidak setelah melahirkan, dan masa keluarnya darah melebihi 15 hari 15 malam atau batas maksimal haid itu sendiri. Ya, baik darah yang keluar ini secara terus-menerus atau terputus-putus. Artinya terus-menerus, kalau kita hitung mulai awal pertama kali keluar darah itu masing-masing per hari 24 jam 24 jam terus melebihi 15 hari, hitungan 15 hari. Atau darah ini terputus-putus, kadang keluar kadang tidak, tapi darah itu melebihi 15 hari. Umpama mulai tanggal 1 keluar berapa jam terus berhenti, terus tanggal 2 mungkin tidak keluar sama sekali, tanggal 3 keluar berapa jam, begitu juga terus menerus sampai melebihi 15 hari 15 malam. Modelnya seperti itu terus. Berarti dia terjangkit istihadhah fil haid, karena tidak setelah melahirkan,
keluar darah melebihi 15 hari 15 malam terhitung mulai awal keluar darah. Adapun status darah tersebut, darah yang keluar melebihi 15 hari tersebut adalah statusnya sebagian darah haid dan sebagian darah istihadhah. Artinya ada dua darah di situ yang mempunyai hukum yang berbeda-beda sesuai keterangan yang telah lewat. Ada sebagian darah haidnya, ada sebagian darah istihadhahnya. Untuk menentukan berapa hari haidnya, berapa hari istihadhahnya, kita perlu mengetahui persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan secara khusus yang akan kita bahas dalam lanjutan ini. Artinya jangan dipastikan bahwa darah yang 15 hari ini haid, selebihnya adalah istihadhah. Ini sering saya ulang-ulang, penting sekali karena ini yang menjadi hal yang sering salah paham dalam memahami ketika belum pernah mengaji haid seperti ini. Rata-rata dia menghukumi yang darah 15 hari ini, jumlahnya 15 hari ini haid, selebihnya adalah istihadhah. Dengan logika wong maksimalnya haid ini 15 hari, berarti ya haidnya 15 hari, selebihnya adalah istihadhah. Ini adalah jelas yang gagal paham. Ya. Ketika darah ini melebihi 15 hari, ini untuk menentukan bahwa wanita ini terjangkit istihadhah, bukan haid normal. Kan ada kalanya perempuan keluar darah ini haid normal, artinya tidak melebihi 15 hari, namanya haid normal. Ada kalanya dia terjangkit istihadhah. Ketika darah itu melebihi 15 hari itu terjangkit istihadhah gitu. Nah, berarti ada darah di situ. Dua darah, sebagian haid, sebagian istihadhah. Untuk menentukan berapa haidnya istihadhahnya, nanti kita akan bahas tersendiri. Rumus-rumus dalam buku ini insya Allah akan ada di kajian di belakang nanti. Yang pertama, kita hanya menstatuskan bahwa kasus ini terjadi istihadhah karena darah ini melebihi 15 hari 15 malam, istihadhah dalam bab haid karena tidak setelah melahirkan. Kalau setelah melahirkan ada istihadhah nifas, yaitu kemarin, yaitu setelah melahirkan keluar darah melebihi 60 hari 60 malam maksimalnya nifas. Terus selanjutnya warna dan sifat darah. Pengaruh dari warna darah ini ketika istihadhah, ketika darah ini melebihi 15 hari 15 malam atau istihadhah dalam haid, atau mungkin nanti istihadhah nifas ketika darah ini melebihi 60 hari 60 malam. Ini masalah kuat dan lemahnya darah. Nanti ada istilah darah kuat, ada istilah darah lemah yang dipengaruhi oleh warna dan sifat darah. Ini sangat menentukan sekali, menentukan haidnya itu yang mana. Ketika darah ini ada darah kuat dan ada darah lemah. Karena secara umum, ini perlu saya gambarkan, ketika terjadi istihadhah, artinya melebihi, kalau istihadhah haid keluar darah melebihi 15 hari 15 malam. Kalau istihadhah nifas setelah melahirkan keluar darah melebihi 60 hari 6 malam. Satu, untuk menentukan mana yang haid, mana yang istihadhah, yang pertama yaitu warna darah. Ini harus kita tahu, darah yang keluar itu seperti apa, yang keluar melebihi 15 hari ini. Bab ada kalanya keluar dan yang darah yang melebihi 15 hari ini satu tingkatan atau satu warna. Mulai tanggal 1 sampai melebihi 15 hari, umpama warnanya merah semua. Tanggal 1, 2 terus sampai melebihi 15 hari, ini warna dan sifatnya sama. Umpama merah semua sampai 20 hari umpama. Ini namanya satu tingkatan, satu warna. Nanti ada ketentuan hukumnya. Ada kalanya darah ini dua tingkatan.
yaitu ada darah kuat, ada darah lemah, yaitu dipengaruhi oleh warna dan sifat darah yang ada. Jadi umpama keluar setelah 20 hari, tanggal 1 sampai tanggal 5 ini darahnya, tanggal 1 5 darahnya hitam dan kental, segi warna hitam dan segi sifatnya yaitu kental dan berbau busuk. Setelah itu tanggal 6 sampai tanggal 20 warnanya merah, kental dan berbau busuk. Ini dalam satu contoh. Berarti ini ada 2 tingkatan. Yang 5 hari ini tingkatannya nanti darah kuat, nanti akan saya terangkan khusus rumus-rumusnya. Darah yang 15 hari mulai tanggal 6 sampai tanggal ke-20 ini istilahnya darah lemah. Berarti ada 2 tingkatan, ada darah kuat, ada darah lemah. Nanti dibandingkan caranya. Yang ketiga ada darah nanti 3 tingkatan, yaitu darah kuat, darah lemah, dan darah yang lebih lemah. Hanya adanya 3 tingkatan. Ya. Nanti akan saya terangkan dan ada contoh-contoh yang ada di sini. Ini hanya memberi pengarahan secara umum. Yang kedua, pengaruh keadaan wanita yang mengalami istihadah itu sendiri. Itu kan keadaan darahnya. Keadaan darahnya ada darah yang 1 warna, 1 tingkatan, ada kalanya 2 tingkatan, ada darah kuat, darah lemah, ada kalanya darah kuat, darah lemah, dan darah lebih lemah. Itu keadaan darahnya. Untuk mengetahui keadaan darah harus dicek secara berkala. Tutul, sering dicek untuk mengetahui darahnya harus diteliti. Yang kedua, pengaruh keadaan wanita yang mengalami istihadah. Sebab ada kalanya dia itu orang yang baru pertama kali nanti. Berarti belum pernah mengalami istihadah, pertama kali keluar darah berarti perdananya. Darah itu langsung melebihi 15 hari. Itu keadaannya nanti mubtadi'ah, orang yang baru pertama. Nanti di sana ada semua. Ada yang keadaannya sudah terbiasa, sudah pernah mengalami haid sebelumnya walaupun 1 kali. Berarti ini namanya bulanan yang kedua, awal haid normal, 5 hari terus berhenti tidak keluar lagi. Bulanan yang berikutnya ini ternyata istihadah melebihi 15 hari. Atau pertama normal, kedua bulan kedua normal lagi, ketiga normal lagi, bulan keempat dia istihadah, namanya nanti muqtadah. Dan nanti akan dirinci, digabungkan antara nanti mubtadi'ah, ada yang muqtadah yang sudah pernah mengalami dengan tadi kondisi darah yang ada. Ini secara umum gambarannya situ. Artinya warna dan sifat darah ini sangat mempengaruhi untuk menentukan haid dan istihadahnya wanita yang baru mengalami istihadah ini. Ya. Malah bahasanya di sini, maka masalah kuat dan lemahnya darah dipengaruhi oleh warna dan sifat-sifat darah sangat diperhitungkan guna untuk menentukan status darah yang keluar. Karena ketika terjadi istihadah haid, maka sebagian berupa darah haid dan sebagian yang lain disebut darah istihadah. Dan ketika terjadi istihadah, maka sebagian darah terjadi istihadah nifas, maka sebagian darah nifas, sebagian darah istihadah, sebagian yang lain mungkin adalah darah haid. Nah, adapun warna dan sifat darah bisa diketahui dengan penjelasan sebagai berikut. Untuk mengetahui warna darah, karena untuk menentukan nanti istilahnya ada darah kuat, ada darah lemah. Ini dipengaruhi satu, yaitu dipengaruhi oleh warna. Secara umum warna darah ini sesuai peringkatnya ini ada 5. Ini saya tulis langsung. Jadi untuk mengetahui status darah ini darah kuat atau darah lemah, untuk menjadi perbandingan darah kuat lemah, satu dipengaruhi oleh warna, berarti warna.
Ini sesuai urutan darah, urutan rankingnya kuat dan darahnya. Yang paling kuat adalah yang pertama hitam, yang kedua merah urutannya, terus MSK merah semu kuning, MSK merah semu kuning berarti oranye. Yang keempat kuning. Yang kelima yaitu keruh. Keruh atau istilahnya kuning semu putih. Ini segi sifat. Terus segi warna darah, sifat darah. Nah, ini satu darah ini kental. Kental, terus perbandingannya adalah cair. Ini sama A1 B2 atau berbau anyir, berbau busuk atau anyir, terus ini tidak berbau. Berarti awal dikombinasi satu, setelah dicek segi warna masuk yang mana, mesti salah satu warna ini. Kalau tidak masuk salah satu warna ini berarti bukan darah. Jadi harus salah satu untuk menentukan ini kategori darah. Ini harus salah satu ini paling kuat. Ini yang paling kuat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang paling kuat. Berarti hitam lebih kuat daripada merah, merah lebih kuat daripada MSK merah semu kuning, MSK lebih kuat daripada kuning, keruh kuning lebih kuat daripada keruh. Ini paling terlemah, ini paling yang terkuat. Jadi untuk nanti dibandingkan, ini bandingannya hitam dengan mana, ya. Terus segi sifat darah, ini ada kalanya kental. Entar ini tingkatan untuk mempermudah, ini adalah kode 1. Atau berbau busuk, segi kental berarti kan bisa dicek gini. Atau berbau atau tidak, ada kalanya kental atau cair. Kental, oh masuk berarti 1. Cair adalah tingkatan 2. Berbau busuk, ini juga tingkatan 1. Tidak berbau, ini tingkatan yang kedua. Nanti kita kombinasikan, kita sinkronkan. Lainnya di dalam tabel yang selanjutnya ini coba dilihat. Nah, tabel sesuai dengan tingkatan darah. Pertama ini yang paling kuat, ini ada kodenya, hitam, berbau busuk, dan kental. Sampai lihat ada nomornya itu, kode untuk memudahkan. Hitam tingkatan nomor 1 segi warna, berbau busuk tingkatan nomor 1 segi urutan sifatnya darah. Terus kental tingkatan juga 1. Ini yang paling terkuat, ini otomatis yang paling terkuat karena tidak ada yang paling atasnya. Siapa lihat bawahnya. Pokoknya ini rumusnya saya, kalau hitungannya lebih sedikit ini berarti lebih kuat daripada hitungannya lebih banyak. Ini rumus. Di buku-buku yang lain ada yang dibalik, kalau hitungannya lebih banyak berarti yang lebih kuat, karena ini tingkatan yang ini dihitung nomor 1 berarti ini nomor 5, 4, 3, 2, 1. Ini hanya teknis. Ini di buku saya pakai ikutan urut seperti ini, berarti kodenya. Terus yang kedua, sampai lihat, merah berbau busuk kental. Merah tingkatan nomor 2, berbau busuk 1, kental 1. Berarti 2, 1, 1 sama dan 4. Kalau dibandingkan atasnya, itu yang atasnya lebih kuat karena hitungannya lebih sedikit. Kalau di buku saya rumusnya, kalau hitungannya dibandingkan ini lebih sedikit, berarti ini yang lebih kuat. Umpama ini keluar darah 20 hari, yang 5 hari yang ini yang atas hitam, berbau busuk dan kental, dicek warnanya hitam, berbau busuk, kental. Tanggal 1 masih, 2 masih, 3 masih, 4 masih, 5 masih, bar 6 dicek lagi loh, warnanya merah, terus masih kentalnya masih, berbau busuknya masih, terus jalan terus sampai tanggal ke-20. Ini berarti namanya 2 tingkatan. Karena tingkatan yang awal ini darah yang kuat itu, yaitu hitam
busuk dan kental. Kalau kita hitung ini jumlahnya ada 3. Terus dibandingkan yang merah, busuk dan kental, ini jumlahnya 4. Merah kan 2, berbau busuk kental 1, berbau busuk 1. 2 tambah 2 sama dengan 4, berarti lebih kuat atasnya. Terus lagi ada yang sifatnya ketepatan sama ini. Hitam tidak berbau busuk dan kental. Hitam tingkatan 1, tidak berbau busuk tingkatan 2. Ini kan adanya kan 1, 2. Nah, ngikuti kode ini. Terus kental 1, berarti hitungannya 1, 2, 1 sama dengan 4. Ini mesti lebih kuat yang atasnya. Ketepatan ini tingkatnya sama. Antara merah busuk kental dengan hitam tidak busuk dengan kental ini sama-sama jumlahnya kalau dijumlah 4. Berarti tingkatannya sama. Terus ini ada lagi hitam berbau busuk cair. Hitam ini 1. Terus berbau busuk ini 1. Terus cair 2. Berarti 1, 1, 2 sama dengan 4. Nah ini kalau dibandingkan dengan atasnya nomor 1 mesti nomor 1 lebih kuat. Yang ini dinamakan darah lemah. Kalau dibandingkan dengan temannya ini yang sama, ini namanya tingkatannya sama. Dalam lebih 15 hari, yang 5 hari yang ini, yang 15 hari yang ini, berarti nanti tingkatannya sama. Di bawah nanti terangkan ketika tingkatannya sama, keluar 15 hari tingkatnya sama, ini nanti yang disebut darah yang haid, darah yang kuat, yaitu darah yang keluar dahulu nanti ketika sama tingkatannya. Nah ini kan ada kalanya tingkatannya sama ini. Yang ketiga, MSK berbau busuk kental. MSK tingkatan 3. Terus berbau busuk 1, kental 1, 3, 1, 1 sama dengan 5. Berarti kalau dibandingkan dengan atasnya, yang tingkatannya urutan 4, berarti lebih kuat yang atasnya. Lebih kuat atasnya. Terus hitam tidak busuk dan cair. Hitam tingkatan nomor 1, tidak busuk tingkatan 2. Terus cair tingkatan 2, 1, 2, 2 sama dengan 5. Berarti ini, kalau ini tingkatan sama, kalau dibandingkan atasnya, berarti yang atasnya ini yang lebih kuat. Terus lagi, merah tidak busuk dan kental. Merah tingkatan 2, tidak busuk tingkatan 2. Terus kental tingkatan 1, berarti 2, 2, 1 sama dengan 5. Berarti kan di bawahnya yang tingkatan di atasnya itu. Yang terakhir, merah berbau busuk dan cair. Merah tingkatan 2, berbau busuk 1, cair 2. Berarti 2, 1, 2 sama dengan 5. Ya. Nah, ini berarti ketepatan yang 3 urut ini tingkatannya sama. Kalau dibandingkan dengan atasnya, berarti yang atasnya ini termasuk darah kuat, yang darah ini adalah darah lemah. Nanti akan kita contohkan lagi. Yang keempat, kuning berbau busuk dan kental. Kuning tingkatan nomor 4, berbau busuk 1, kental 1, 4, 1, 1 sama dengan 6. Berarti kalau kita bandingkan yang atasnya, yang jumlahnya hanya 5, berarti yang jumlahnya 5 itu yang darah kuat, yang jumlahnya 6 ini berarti darah lemah, darah yang lemah. Ketika ada darah kuat dan lemah, nanti yang haid itu yang darah kuatnya keluar 20 hari, yang 5 hari darah kuat, yang 15 hari darah lemah. Nanti yang haid itu yang darah kuatnya itu. Berarti untuk menentukan haid istihadahnya, pengaruh untuk mengetahui darah kuat dan lemah ini sangat mempengaruhi. Nah ini contoh. Contoh lagi, merah tidak busuk cair. Merah tingkatan 2, tidak busuk 2, cair 2. Berarti 2, 2, 2 sama dengan 6. Terus MSK tidak busuk kental. MSK 3, terus tidak busuk 2, kental 1, 3, 2, 1 sama dengan 6. Terus yang MSK berbau busuk cair. MSK tingkatan 3, busuk 1, cair 2, 3, 1, 2 sama dengan 6 ya. Berarti ini ketepatan kalau 4 ini cuma sama. Ini kok seperti bacakan calonan ini ya.
Kalau didengar jauh itu bacakan calonan yang menang atau mulang matematika ini. 1 2 1 2 Nah itu. Yang selanjutnya keruh, berbau busuk dan kental. Keruh tingkatan 5, berbau busuk 1, kental 1, 5, 1 1 sama dengan 7. Kalau kita bandingkan atasnya, berarti atasnya darah kuat, yang ini adalah darah lemah. MSK tidak busuk cair, MSK tingkatan 3, tidak busuk 2, cair 2, 3 2 2 sama dengan 7. Terus kuning tidak busuk kental, kuning tingkatan 4. Terus tadi tidak busuk 2, kental 1, 4 2 1 sama dengan 7. Terus kuning berbau busuk cair, kuning tingkatan 4, ini 4. Terus berbau busuk 2 1, berbau busuk 1, terus cair 2, 4 1 2 sama dengan 7. Berarti hitungannya 7 ini. Berarti ini ketepatan tingkatannya sama. 1 2 3 4 sama semua. Kalau dibandingkan atasnya, berarti atasnya yang darah kuat, yang ini darah lemah. Berarti dikatakan lemah dalam kuat itu tergantung dibandingkan dengan siapa, darah mana. Tergantung perbandingannya. Terus yang keenam, keruh tidak busuk kental. Keruh tingkatan berapa ini? 5. Terus tidak busuk 2, kental 1, 5 2 1 sama dengan 8. Kuning tidak busuk cair, kuning tingkatan 4, tidak busuk 2, cair 2, 4 2 2 sama dengan 8. Terus keruh berbau busuk cair, keruh tingkatan 5, busuk 2, cair busuk 1, cair 2, 2 1 2 5 2 1 2 sama dengan 8. Nah, ini ketepatan sama. Kalau dibandingkan atasnya, berarti darah ini darah lemah, yang hitungannya atasnya adalah darah kuat. Terus ini yang paling lemah itu pasti 1. Darah yang paling kuat itu pasti 1, yang paling lemah itu pasti 1, yang tengah itu berarti nanti ketika 3 tingkatan ada darah yang lemah, darah kuat, darah lemah, darah yang lebih lemah. Itu mesti 1. Darah yang kuat ini 1, darah yang paling lemah itu 1. Berarti ada kalanya tadi darah itu sama semua. 20 hari darahnya merah semua, segi sifatnya sama. Merah, berbau busuk, kental, sama sampai tanggal 20. Ini namanya 1 tingkatan. Ada kalanya 2 tingkatan, berarti ada darah kuat, ada darah lemah. Ada kalanya nanti 3 tingkatan, ketepatan, ada darah kuat, ada darah lemah, ada darah yang lebih lemah. Ya. Ini yang 7, keruh tidak busuk dan cair. Keruh adalah tingkatan 5 segi warna, tidak busuk 2, cair 2, 5 2 2 sama dengan 9. Ya. Terus kode angka di atas hanya bersifat memudahkan. Ini angka kode-kode seperti ini hanya bersifat untuk memudahkan. Ya. MSK darah singkatan merah semu kuning. Nah, ini warna 1 lebih kuat daripada warna nomor 2, warna 2 lebih kuat daripada nomor 3, begitu juga seterusnya. Namun jika jumlah dan sifatnya sama, maka yang didahului, yang dihukumi haid adalah darah yang keluar dahulu. Ada kalanya sama, umpama keluar 20 hari, ternyata yang 5 hari, ini yang contoh ini umpama MSK berbau busuk kental, ini yang 5 hari. Terus yang 15 hari ternyata hitam, tidak berbau busuk dan cair, berarti hitungannya sama-sama, jumlahnya 5, berarti ini tingkatannya namanya sama. Ini yang dihukumi haid adalah darah yang awal. Mana yang lebih dahulu itu yang dihukumi. Ya. Tapi ketika ada darah kuat lemah, ya darah kuat, baik darah kuat bertempat di depan awal, atau darah kuat di depan di tengah, atau darah kuat bertempat di belakang. Ini yang paling menonjol. Terus itu contoh lagi. Nah, ini contoh perbandingan berarti. Model ini dibandingkan yang ini. Nah, coba. Contoh ini, okay. Hitam, kental, berbau busuk. Hitam, kental, berbau. Dibandingkan, ini sore bagi ya, dibanding ini sore aja.
dibandingkan darah hitam, kental, dan ini apa? Tidak berbau. Nah, coba dengan rumus hitam tingkatan nomor 1, kental tingkatan nomor 1, berbau tingkatan 1 sama dengan 3. Terus dibandingkan iki hitam, kental, berbau, tidak berbau. Kental hitam tingkatan 1, kental 1, tidak berbau 2 sama dengan 4. Berarti ini yang darah kuat. Ini contoh. Saya contohkan lagi, umpama ini dibandingkan hitam, kental, berbau busuk sama. Hitam, berbau, dan kental dulu, berbau, dibandingkan dengan ini apa? Hitam, cair, berbau busuk. Hitam, nah, terus cair, terus berbau ya. Nah, hitam tingkatan 1, kental 1, berbau 1 sama dengan 3. Hitam 1, cair 2, berbau 1 sama dengan 4. Berarti ini yang lebih kuat. Ini umpama dikembangkan sendiri, insya Allah bisa dipaham ya. Untuk warna darah ini kan contoh ini. Nah, ada contoh yang ketepatan sama. Ini nggak usah buat buku, buat contoh sendiri. Pama ini terserah jenengan. Pama apa ya? Merah. Terus cair. Terus tidak berbau umpamanya. Ini dibandingkan dengan umpama hitam. Wah, ini menangan hitam ini kok. Hitam terus cair dan tidak berbau momo. Nah, merah tingkatan 2, cair 2, tidak berbau 2 sama dengan 6. Terus hitam tingkatan 1, cair 2, ini 2 sama dengan 5. Berarti ini yang kuat. Ini yang kuat. Nah, ini yang kuat, ini yang ya. Walaupun ini ya ini hitam, cair ini dan tidak berbau. Contoh lagi, mama yang buat MSK, segi warna MSK merah semu kuning, terus cair dan berbau, mama. Dibandingkan warna yang umpama kuning, kental, dan berbau. Tidak berbau? Tidak berbau, terserah. Nah, MSK tingkatan 3, cair 2, berbau 1 sama dengan 6. Terus kuning tingkatan 4, kental 1, jauh 2 sama dengan 7. Nah, berarti kuat atasnya. Kuat atasnya ya, hitungannya ini. Ini bisa dikembangkan sendiri. Insya Allah ya, bisa dikembangkan sendiri. Ya, mudah ya. Nah, tapi ngeceknya yang jelimet ini. Kalau rumusnya mudah-mudah sekali nih kono. Ya, contoh lagi biar tambah mantap nih kono. Contoh yang ketepatan sifatnya sama umpama ini, sifatnya yang sama. Kuning cair, berbau. Dibandingkan ning kono MSK cair terus tidak berbau. Nah, coba kuning tingkatan nomor 4, cair 2, berbau 1 sama dengan berapa ini? 7. MSK tingkatan
3. Cair 2. Tidak berbau 2. Sama dengan, nah ini ketepatan sama tingkatannya. Kalau tingkatannya sama, yang dimenangkan adalah darah yang lebih dahulu keluarnya. Nah ini kan sama. Dan contoh-contoh ini sampai kembangkan sendiri, insya Allah bisa mengembangkan sendiri. Saya paham ya masalah untuk mengetahui warna tingkatan darah. Nah, kalau sama terus berarti dianggap satu tingkatan, nanti akan kita pecahkan. Ini kan ketepatan ketika darah itu memang bisa dibedakan, atau ada istilah darah kuat, ada istilah darah lemah. Bisa dipaham nggih niki nggih? Ya, kita lanjutkan kalau bisa kita dipaham masalah warna darah, karena ini sangat mempengaruhi sekali untuk menentukan istikhadohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian mustahadah halaman ke-40. Wanita yang istihadah dalam haid atau disebut mustahadah haid, yaitu wanita yang mencapai usia 9 tahun hijriyah kurang 16 hari kurang sedikit, arti 16 hari tidak genap, yang mengeluarkan darah melebihi 15 hari 15 malam, itu bisa dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Nah ini nanti untuk berapa istihadahnya, berapa haidnya, ini dipengaruhi oleh ini. Statusnya ini ada 7 pembagian. Ini setilahnya hanya saya bacakan, istilahnya bahasa Arab, nanti kita akan kaji istilah-istilah yang ada di sini. Ini istilah persis kitab, belum saya terjemah. Yaitu yang pertama, yaitu mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah mumayyizah, nanti akan kita bahas istilah mubtadi'ah mumayyizah serta hukumnya. Yang kedua, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadron wa waqtan. Yang kelima, mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qadron wa waqtan. Nah ini yang disebut mutahayyirah nanti. Yang keenam, mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qadron la waqtan. Yang ketujuh, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha waqtan la qadron. Nah ini 7 ini. Nanti kita akan kaji sendiri-sendiri. Yang pertama yaitu mustahadah mubtadi'ah mumayyizah. Pengertian, wanita yang baru pertama kali mengalami haid atau disebut mubtadi'ah. Pertama itu belum pernah mengalami haid sama sekali, perdana. Pertama kali langsung darah itu melebihi 15 hari. Itu namanya mustahadonya mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu namanya perempuan yang pertama kali. Mulanya ono sekolah namanya ibtidaiyah. Ibtada'a yabtadi'i ifawwa mubtadi'un. Mubtadi'un namanya perempuan yang baru pertama. Sekolah ibtidaiyah ya, ibtidaiyah MI ya. Nah, ibtidaiyah pemula. Yaitu mubtadi'ah, yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haid, disebut mubtadi'ah. Darah yang keluar melebihi 15 hari 15 malam disebut mustahadah. Berarti kalau kita urutkan, mustahadah yaitu wanita yang keluar darah melebihi 15 hari 15 malam disebut mustahadah. Wanita yang terjangkit istihadah. Mubtadi'ah karena dia baru pertama kali, belum pernah mengalami haid pertama kali darah itu langsung melebihi 15 hari 15 malam disebut mustahadah mubtadi'ah. Serta dia bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah atau istilahnya mumayyizah. Mumayyizah itu maknanya wanita yang bisa membedakan darah. Bukan karena orangnya cerdas, tapi kenyataan darah yang keluar setelah dicek ini memang bisa dibedakan, yaitu artinya ada darah kuat dan dari lemah sesuai dengan keterangan tadi. Contoh, 30 hari keluar darah
Dia pertama kali belum pernah keluar darah langsung menembus 30 hari. Jadi dia disebut mustahadah, wanita yang terjangkit istihadah. Berhubung dia baru pertama, belum pernah mengalami sama sekali, ini perdana, disebut mubtadi'ah, mustahadah mubtadi'ah. Terus darah yang melebihi 15 hari ternyata ada dua tingkatan. Yaitu ada darah kuat, ada darah lemah. Makanya disebut mumayyizah, bisa membedakan karena kenyataannya darah itu memang beda. Ada darah kuat, ada darah lemah. Contoh umpama tanggal 1 sampai tanggal 5 darahnya hitam, kental, berbau busuk. Tanggal 1 sampai 5. Mulai tanggal 6 berubah, darahnya merah, kental, berbau busuk. Coba jangan hitung. Kental tingkatan 1. Kok kental? Hitam tingkatan 1. Terus berbau busuk 1. Terus kental 1. Dihitung 3. Kita bandingkan yang darah berikutnya, yaitu merah. Merah tingkatan 2. Terus kental 1, berbau busuk 1, berarti 2, 1, 1 sama dengan 4. Yang awal jumlahnya 3, yang ini jumlahnya 4. Berarti darah yang hitam, kental, berbau busuk itu darah kuat namanya. Darah merah, kental, berbau busuk itu darahnya lemah karena dibandingkan dengan temannya, lawannya. Berarti ini namanya mumayyizah. Karena bisa membedakan darah, kenyataan darah yang melebihi 15 hari itu ada darah kuat, ada darah lemah. Nah, ini namanya mubtadi'ah mumayyizah. Terus setelah itu ketentuan hukumnya mustahadah ini mubtadi'ah mumayyizah, darah kuat dihukumi haid. Darah lemah dihukumi istihadah. Baik darah kuat bertempat di depan, di tengah atau di belakang, yaitu yang dihukumi haid adalah darah kuat. Dalam saya contoh tadi, berarti keluar darah 30 hari, yang darah kuat itu 5 hari, yang 25 hari adalah darah lemah. Berarti haidnya berapa hari? 5 hari, yang 25 hari adalah darah istihadah. Ya, itu mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah. Umpami kan maksimalnya 15 hari, terus kita menanti maksimalnya sampai 15 hari, ternyata memang lebih hancur. Berarti soalnya ngotori dari nanti aja caranya garapnya. Ada caranya, nanti belum saya terangkan nanti ada semua beres. Nanti beres. Sabar dulu, ini ada bertahap sedikit-sedikit ini ya. Harus banyak tahan napas ini, menggeh-menggeh. Yang C, syarat-syarat mumayyizah. Syarat-syarat mumayyizah. Golongan ini harus memenuhi 4 syarat untuk bisa dihukumi darah kuat haid, darah lemah istihadah. Ini apabila menetapi 4 syarat. Syarat mumayyizah. Sebab kalau tidak memenuhi 4 syarat ini, salah satu dari 4 syarat ini nanti hukumnya disamakan mustahadah yang kedua, yaitu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yaitu haidnya nanti 1 hari, istihadahnya, sucinya 29 hari. Nanti akan diterangkan di belakang. Ya, syarat mumayyizah artinya golongan mubtadi'ah mumayyizah bisa dihukumi darah kuat, darah haid, darah lemah ini istihadah apabila memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, darah kuat tidak kurang dari sehari semalam 24 jam. Darah yang keluar, darah kuatnya ini tidak kurang dari 24 jam. Harus minimal ada 24 jam. Kan yang dihukumi haid kan darah kuat. Nah, haid itu kan minimal 24 jam. Mula syarat ini otomatis mengikat. Darah yang kuat tidak kurang dari sehari semalam atau 24 jam. Kadar 24 jam. Yang kedua, darah kuat tidak melebihi 15 hari. Darah kuat tidak melebihi 15 hari. Karena yang dihukumi haid kan darah kuat. Kalau melebihi 15 hari, tidak mungkin ada haid melebihi 15 hari. Darah kuatnya 17 hari. Kok apa dihukumi haidnya 17 hari? Tidak bisa.
Malah harus dibatasi darah kuatnya tidak melebihi 15 atau 15 hari atau kurang. 15 hari atau kurang. Ini syarat. Yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari. Jika darah lemah terletak di antara darah kuat. Ini perlu diingat, syarat yang ketiga ini berlaku apabila berarti darah lemah tidak kurang dari 15 hari, yaitu syarat yang ketiga ini berlaku apabila darah lemah ini posisinya di tengah-tengah antara darah kuat. Umpama pertama darah kuat 5 hari, terus darah lemah, terus darah kuat lagi, darah kuat, lemah, darah kuat lagi. Ini syaratnya yang darah kuat bisa dihukumi haid apabila darah lemahnya ini ada 15 hari. Sekaligus sebagai pemisah antara dua haid. Berarti awal darah kuat awal ini haid, darah kuat haid berikutnya haid yang kedua. Nah ini 15 hari darah lemah ini sebagai pemisah. Yaitu dianggap suci karena istihadah itu hukumnya suci. Nah, ini ketika posisinya darah lemah di antara. Beda kalau darah lemah tidak di antara darah kuat. Contohnya darah kuat keluar 5 hari. Terus beri 15 hari darah 10 dulu deh. 10 hari darah kuat. Nah, terus 10 hari darah lemah, terus berhenti tidak keluar lagi. Ini berarti kan darah lemah tidak bertempat di antara darah kuat dua. Wong darah kuat atau darah lemah, berarti syarat yang ketiga ini tidak berlaku. Hanya syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Syarat yang ketiga dan syarat keempat ini tidak berlaku. Hanya cukup menetapi syarat yang pertama, yaitu yang penting darah kuat ada 24 jam atau lebih, darah kuat tidak melebihi 15 hari. 15 hari atau ke bawah. Karena posisinya darah lemah tidak di tengah-tengah antara darah kuat. Ya, yang di tengah-tengah contohnya kan keluar 5 hari darah kuat. Jadi sampean bayangin darah kuat, contohnya seperti ini tadi. Terus 15 hari darah lemah, contohnya umpama hitam. Terus 5 hari, terus 15 hari darah merah. Terus 5 hari lagi darah kuat yang sama yang awal. Nah ini syaratnya bisa darah yang awal ini haid, darah yang setelah darah lemah ini haid. Syaratnya darah lemahnya adalah minimal harus ada 15 hari, syarat yang ketiga ini. Terus yang keempat, syarat ketiga dan keempat itu satu kesatuan. Keluarnya darah lemah tersebut 15 hari keluar secara terus menerus. Berarti tadi kan darah lemahnya tidak kurang minimal ada 15 hari ketika darah lemah bertempat di tengah-tengah antara darah kuat. 15 hari yang keluar secara terus-menerus. Artinya keluar terus secara menerus itu tidak dipisah dengan darah kuat di tengahnya. Sebab kadang-kadang kurang dari 15 hari darah lemahnya itu loh yang posisi di tengah-tengah kurang 15 hari. Atau ada kalanya ada 15 hari tapi dipisah darah kuat. Contohnya gini, keluar darah 5 hari darah kuat hitam mama. Terus darah merah selama 10 hari merah. Terus darah kuat 1 hari. Terus keluar darah merah lagi yaitu selama 5 hari. Terus baru darah kuat lagi. Sama lihat antara darah kuat 1 dengan sama yang lain. Ini darah lemahnya ada 15 hari ada. Ada atau tadi 10 dengan 5. Tapi 10-5-nya kan ada yang misah itu tuh. 1 hari darah kuat. Ada yang misah tadi. Syaratnya harus murni darah lemah semuanya. Atau setidaknya dipisah dengan darah lemah dan ada yang suci, tidak apa-apa. Atau darah lemah semuanya. Kalau darah kuat 15 hari tapi 15 hari yang ada yang memisah darah kuat, ini namanya tidak menetapi syarat yang keempat. Contohnya tadi, nanti ada contohnya semuanya ini. Ini kan dari pemaparan yang ada. Ya. Terus apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka hukumnya disamakan mustahadah, mubtadi'ah,
ghairu mumayyizah, yaitu haidnya 1 hari 1 malam, sucinya 29 hari. Nanti mustahadah yang kedua. Masalahnya belum saya contohkan, jadi ya tenang-tenang saja ya, belum saya tentukan ini ya. Terus selanjutnya ketentuan dan mandi dan sholatnya mustahadah. Bagi mustahadah mubtadi'ah mumayyizah, pada bulan pertama wajib tarobus, yaitu meninggalkan larangan-larangan haid selama 15 hari. Tadi awal ketika keluar darah, awal ini harus tarobus, yaitu meninggalkan larangan-larangan wanita haid selama 15 hari. Karena ketika darah ini belum mencapai 15 hari, ini ada kemungkinan dia haid normal. Wong awal, maka dikawal terus. Ternyata setelah dikawal, darah itu melebihi 15 hari 15 malam, berarti dia positif terjangkit istihadah. Jadi tanggal hari ke-15 dari awal keluar darah, dia baru mandi. Adapun pelaksanaan mandi wajibnya harus menanti setelah 15 malam. 15 hari itu mandi. Kemudian dia wajib melakukan sholat fardu secara ada, sesuai dengan ketentuan sholatnya istihadah. Tadi sumpel blebet, mulai hari ke-16 itu kan setelah hari ke-15 ini mandi, dia wajib melakukan sholat, puasa dan lain sebagainya. Sholatnya sesuai aturannya wanita yang istihadah dulu itu. Kan ada sumpel blebet itu yang awal, ketentuan sholatnya orang istihadah. Jadi itu. Di samping itu dia wajib mengqadha yang tadi ditanyakan ibu tadi, dan dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan yang selain dihukumi haid. Yang dihukumi haid tadi kan darah apa? Darah kuat. Berarti yang darah lemah ini diqadhani. Berarti umpama contoh, tadi saya contohkan keluar darah kuat selama 5 hari. Terus sampai akhir bulan, tanggal 6 akhir bulan darahnya lemah. Ini awal-awal ketika darah ini walaupun berubah dari kuat lemah, dia kan belum boleh mandi. Kawal sampai hari kemarin. Hari ke-15 dia baru mandi. Setelah untuk menentukan, oh dia berarti terjangkit istihadah. Statusannya mubtadi'ah karena baru pertama, darahnya ada darah kuat, darah lemah, berarti mumayyizah. Nah tapi syarat enggak? Oh darahnya ini darah kuat 5 hari kok, dan ada 24 jam lebih, berarti netepi syarat mumayyizah itu. Haidnya darah kuat dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadah. Berarti dalam kasus tadi haidnya berapa hari? 5 hari. Padahal dia tidak sholat selama 15 hari. Yang dihukumi haid hanya 5 hari, berarti dia wajib qadha sholat selama 10 hari, mulai tanggal ke-6 sampai ke-15. Tanggal 15 tadi mandi kan sholat itu, sholatnya ke sholat ketentuan aturannya orang istihadah. Selain itu ngodoni sholat selama 10 hari, karena kenyataannya haidnya hanya 5 hari. Itu untuk putaran yang pertama. Untuk putaran berikutnya, berarti ada istilah putaran pertama, ada putaran yang kedua, dan putaran berikutnya. Putaran yang kedua, dia pada putaran atau pada bulan kedua atau selanjutnya, atau bahasanya putaran yang kedua, jika masih keluar, dia wajib mandi di saat perpindahan darah kuat ke darah lemah. Ketika darah ini darah kuat, delalah ganti darah lemah, ini dia wajib mandi. Contoh putaran yang kedua, darah kuatnya setelah 5 hari ternyata berubah menuju darah lemah, berarti hari ke-5 akhir ini mandi, gak usah nunggu hari ke-15. Nah untuk putaran pertama kan nunggu 15 hari, karena belum bisa memastikan ini haid normal atau istihadah wong agak awal. Yang kedua ini kan oh berarti dohirinya wong tadi putaran awal ini istihadah, berarti ya dohirnya ini ya lanjut ini istihadah lagi. Akhirnya gak usah nunggu hari ke-15, anggap saja ini istihadah, berarti hari ketika darah berubah dari darah kuat ke lemah, dia wajib mandi. Artinya untuk putaran kedua ini dan berikutnya sudah tidak punya tanggungan qadha sholat seperti putaran yang pertama tadi. Ya. Terus perlu diketahui yang namanya satu putaran, 1 bulan atau 1 putaran bagi mustahadah mumayyizah ini yaitu kumpulan darah kuat
dan darah lemah, yang darah lemah itu sudah jumlahnya minimal sudah ada 15 hari. Terus keluar darah kuat lagi. Contohnya gini, keluar darah kuat 5 hari. Terus darah lemah 25 hari. Terus berikutnya darah kuat lagi. Nah ini berarti satu putarannya yaitu berapa? 30 hari, yaitu kumpulan darah kuat dan kumpulan darah lemah, yang darah lemah itu minimal 15 hari atau ke atas. Berarti satu putaran ketepatan itu 30 hari. Ini sudah keluar darah berikutnya, sudah darah kuat lagi. Berarti ini darah yang kuat berikutnya, ini sudah putaran yang kedua namanya. Contoh lagi, keluar darah 5 hari, darah kuat. Terus darah lemah 15 hari. Terus darah kuat lagi. Ini berarti wong darah kuatnya 5 hari, darah lemah sudah ada 15 hari. Ini berarti satu putaran sudah. Satu putarannya 20 hari. Darah yang kuat lagi ini sudah putaran kedua. Berarti satu putaran belum pasti 30 hari. Kadang 30 hari, kadang contoh yang kedua saya tadi, contoh berapa hari? Hanya 20 hari. Yaitu darah kuat dan darah lemah yang ada 15 hari. Terus sudah keluar darah kuat lagi. Berarti darah yang kuat berikutnya sudah putaran yang kedua. Satu putaran ketepatan berapa? 20 hari. Contoh satu putaran lagi, keluar darah kuat 5 hari. Keluar darah lemah selama 2 bulan umpama. 2 bulan. Berarti 2 bulan ya. Berarti tanggal 5, 6 sampai tanggal ke-30 darahnya darah lemah. Terus bulan berikutnya yaitu darah lemah lagi sampai akhir bulan. Bulan yang ketiga ini baru darah kuat. Bulan ketiga ini darah kuat. Berarti ini darah yang bulan ketiga keluar darah kuat ini namanya putaran kedua. Satu putaran berarti jumlahnya berapa itu? 2 bulan. Satu putaran 2 bulan, yaitu kumpulan darah kuat dan darah lemah, yang darah lemah itu minimal 15 hari ke atas. Ini berarti satu putaran 2 bulan. Ternyata baru keluar darah kuat berikutnya. Itu namanya putaran yang kedua baru begitu. Istighadah 1 tahun Mama. Contoh kan semau saya kan. Keluar 5 hari. Terus istighadah tuh wancep terus darahnya masalah hitam, kental berbau busuk. Terus hari ke-6 merah, kental berbau busuk terus sampai berbulan-bulan gitu terus, merah terus tidak berhenti 1 tahun. Terus berikutnya baru darah kuat lagi. Loh, ini darahnya kok namatan beda ini. Darah hitam lagi. Ini berarti putaran baru, putaran kedua. Paham ya? Istilah satu putaran ya, ada setelah pertama, ada putaran. Untuk putaran pertama tadi mandinya nunggu hari ke-15. Karena untuk menentukan istihadah tidak, kalau belum mencapai 15 hari belum bisa dipastikan, jangan-jangan haid secara normal. 13 hari sudah berhenti berarti tidak istihadah. Ya, 12 hari sudah berhenti atau 15 hari pas berhenti berarti haid semua. Nah ini kan ketika melebihi 15 hari, lah ini kasus ini terjangkit istihadah. Nah gitu. Terus yang kedua termasuk kategori darah kuat di sini adalah darah lemah atau nakok yang jumlahnya kurang 15 hari yang berada di antara darah kuat. Berarti termasuk kategori darah kuat, yaitu ada kalanya darah kuat murni. Contoh tadi 5 darah hitam, terus selanjutnya darah merah sampai akhir bulan. Itu contoh darah kuat yang hanya satu kuat. Ada kalanya termasuk darah kuat yaitu darah lemah atau suci, nakok, yang jumlahnya kurang 15 hari yang berada di darah kuat. Contohnya gini, ada orang keluar darah selama 5 hari, darah hitam. Terus darah lemah selama 3 hari. Terus keluar darah hitam lagi selama 2 hari. Nah, ini kan ada darah lemah di tengah-tengah itu, di tengah-tengah antara darah kuat, tapi jumlahnya tidak ada 15 hari. Ini dikategorikan darah kuat, dicepet deh ini gini. Nah, darah lemahnya ada 15 hari, tadi kan haid pertama, haid yang kedua.
Ya, kalau jumlah darah lemahnya ada 15 hari. Kalau darah lemahnya tidak ada 15 hari, ini berarti dihukumi seperti darah kuat semua. Jadi contohnya tadi 5 hari darah kuat hitam, terus darah lemah selama 3 hari merah, terus 2 hari keluar darah hitam lagi. Ini hitungannya sama, dianggap darah hitam semua. Terus berarti itu dari darah lemah sampai akhir bulan. Ini anggap saja berarti selama 10 hari ini dianggap darah kuat semuanya. Yang 5 hari murni darah hitam, yang 5 hari yaitu ada darah merah, yang berapa hari? 3 hari, dan 2 hari darah kuat. Ini kan dianggap satu, karena dia ada darah merah yang di tengah-tengah antara darah kuat, yang jumlahnya tidak ada 15 hari, ini hukumi seperti darah kuat. Darah kuat. Ya. Atau ada nakok suci yang di tengah-tengah antara darah kuat, ini juga sama. Ada keluar tadi sama, 5 hari keluar darah merah. Terus suci selama nakok selama 3 hari. Terus darah kuat lagi, hitam lagi, keluar selama 3 hari atau 2 hari tadi ya. 2 hari ya. Tadi kan 3, ini 2 hari. Ini kan berarti ada nakok suci selama 3 hari tapi di tengah antara darah kuat. Ini hukumnya sama, darah kuat. Terus berikutnya baru terjadi keluar darah lemah sampai akhir bulan. Ini anggap saja darah kuatnya itu berapa? 10 hari. 10 hari. Di sini dicontohkan ada ini. Nah, ini contoh. Keluar darah hitam atau darah kuat 5 hari. Kemudian keluar darah merah lemah selama 4 hari. Selanjutnya keluar darah hitam lagi 3 hari. Kemudian keluar darah lagi merah atau darah lemah selama 20 hari. Maka 12 hari isinya 5, 4, 3. Semuanya dihukumi darah kuat. Ini darah kuat sehingga hukumnya haid. Sedangkan 20 hari berikutnya adalah darah lemah, dihukumi istihadah. Karena apa? Yang ketepatan ada, itu kan ada 4 hari ini ya. Yang 4 hari ini kan darah lemah, tapi kan di tengah-tengah ini 5 darah kuat, terus 3 ini darah kuat, 4 ini darah lemah. Ini di tengah-tengah. Ini anggap saja keluar selama berapa ini? 5 tambah 7 berapa? 12. 5 tambah 7 berapa? 12 hari. Ini adalah darah kuat semua. Nah, ini yang terakhirnya darah lemah sampai akhir bulan. Ini adalah kategori istihadah. Ini contoh. Terus contoh yang berikutnya, ini ada nakoknya. Keluar darah hitam, darah kuat 4 hari. Kemudian suci nakok 4 hari. Selanjutnya keluar darah hitam lagi kuat selama 6 hari. Kemudian keluar darah lagi merah selama 20 hari. Ini berarti 14 hari, 4, 6. 4 ini kan keluar darah hitam, 6 ini kuat. 4 hari ini walaupun 4 hari ini kan tidak keluar darah, tapi dia kan di tengah-tengah antara darah kuat ini. Ini dihukumi seperti darah kuat. Anggap saja berarti 14 hari ini semua darah kuat. Untuk yang 20 hari yang berikutnya karena murni darah lemah semuanya, berarti yang dihukumi istihadah. Ya. Terus ini ada contoh. Ini biar tidak mandek di jalan. Contoh saya contohkan sekalian. Contoh yang pertama, darah kuat keluar dahulu. Ini ada contoh. Ada seorang wanita yang belum pernah mengalami haid. Pertama kali keluar darah melebihi 15 hari malam. Contohnya tanggal 1 ini keluar darah hitam sampai tanggal kelima darahnya hitam. Terus tanggal 5 akhir menuju tanggal 6 darah ini berubah, yaitu menuju darah lemah sesuai perbandingan tadi. Berarti saya contohkan agar hitam merah itu berarti yang hitam kuat, yang merah darah lemah, gitu aja. Ada rinciannya yang ada di sini untuk rinciannya untuk darah kuat dan lemah. Nah, ini umpama ini hitam, ini merah. Berarti ini namanya dia terjangkit istihadah karena keluar darah melebihi 15 hari. Dia statusnya mubtadi'ah karena baru pertama kali, belum pernah, ini pertama kali darah langsung keluar 15 hari. Darah yang keluar kenyataannya dari TKP verjinya wanita setelah ditutul-tutul, dicek di situ, ternyata hasil pengecekannya terakhir ada darah kuat, darah lemah. Darah kuatnya selama 5 hari, darah kuatnya 5 hari, darah kuat lemahnya adalah
selama 25 hari. Berarti ini netepi syarat pertama, kedua, ketiga. Darah kuat harus ada 24 jam masuk. Darah kuat tidak melebihi 15 hari, ini baru 5 hari, netepi syarat. Syarat ketiga dan syarat keempat. Ini kenyataan pomo ini masuk berikutnya, berarti syarat ketiga keempat juga netepi syarat. Intinya mumayyiyah, mutata'a mumayyiyah netepi syarat. Hukumnya, haidnya adalah di darah kuat dihukumi darah haid. Berarti contoh ini berapa hari? 5 hari darah kuat ini. Nah, untuk putaran pertama mandinya hari ke-15 ya, ini titik ini adalah wajib mandi. Nah, setelah mandi dia melakukan sholat dengan aturannya sholatnya istihadah. Berhubung dia tidak sholat selama 15 hari tadi dan haidnya hanya 5 hari, maka dia wajib qadha selama 10 hari. Terus sampai hari ke-30, terus hari berikutnya ternyata keluar darah kuat. Ini berarti putaran yang kedua. Satu putaran ketepatan 30 hari karena darah lemahnya sudah ada 15 hari ke atas. Berarti sudah keluar darah kuat berikutnya. Ini namanya putaran kedua. Ini putaran kedua. Nah, putaran kedua darah kuat keluar, ini tidak usah nunggu hari ke-15. Ketika darah kuat berubah dari darah kuat menuju darah lemah, ini langsung mandi. Ini tanggal ketiga ini ternyata sudah berubah. Darah kuat menuju darah lemah, ditutul dulu kok darahnya ganti lemah, langsung mandi. Terus sholat sesuai ketentuan aturan sholatnya istihadah. Untuk putaran kedua ini dia tidak punya tanggungan sholat. Qadha sholat sebagaimana putaran yang pertama. Nah, titik. Saya kira ini contoh yang pertama, nanti berikutnya bisa kita sambung contoh yang berikutnya. Ini contoh darah kuat ketepatan keluar dahulu, artinya kuat di depan. Nanti kan darah kuat ketepatan di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Yang penting netepi syarat mumayyizah, yang dihukumi haid adalah darah yang kuat. Ini bisa dipaham nggih? Ini perlu dipelajari lagi. Setelah saya terangkan, nanti diutek-utek dipelajari dengan buku ini. Nanti ada yang kurang paham lagi, bisa dicocokkan, disimak lagi YouTube ini. Ya. Masalah haid itu, ngaji haid itu jelimetnya, macam jelimet. Butuh dipelajari. Seperti sama mempelajari matematika, ditelangkan guru awal di majelis ini paham. Kok tidak diulang lagi, diulang-ulang di rumah, rumus-rumus yang ada, ini lupa lagi. Makanya ada bukunya, biar apa? Biar nanti bisa dikaji. Makanya pesan saya ketika ngaji haid ini betul-betul fokus. Ada waktu yang diluangkan untuk mempelajari materi yang sudah diajarkan. Baik ngaji yang seperti ini sampai hadir di majelis, atau mungkin yang lewat video, lewat YouTube ini, selain menyimak buku ini, dan juga bisa dicocokkan, dikembangkan sendiri, diteliti, insya Allah bisa dipaham, ya begitu. Ya saya kira sekian, karena waktu terbatas, ini nggak usah buka waktu tanya, nanti bisa disambung, nanti masih ada sambungannya masalahnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita pertemuan yang berikutnya. Ya sekian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat dan berkahnya. Allahumma fiq ila mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.